Bagaimana UGM sampai saat ini belum ada pernyataan bahwa mereka melegalisir, belum ada. Bahkan mereka bilang mereka melakukan banding di sini juga di Petun terhadap Bon Jovi, karena mereka tidak mau menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka pernah meleges ini. Menteri Pendidikan, maka kita beranggapan ini bisa ada praktek perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita menuntut salah satu petitum kita adalah untuk pembatalannya, pembatalan surat keputusan dari KPU yang menetapkan pasangan calon presiden tahun 2014 dan pasangan calon presiden tahun 2019. Karena apa? Seharusnya KPU bertanya ke Pak calon presiden waktu itu Joko Widodo, ini kok nggak bertanggal? Seharusnya ini nggak boleh lolos. Seharusnya keputusan itu tidak sah seperti itu. Mungkin beliau lebih ini. Ya tentunya kalau tidak sah, ya setidak-tidaknya untuk pemilihan berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu. Karena ini sudah lewat, ya, namun harus ada konsekuensi hukumnya. Ya, seperti itu untuk KPU, kemudian UGM juga. Ya. Kenapa dia tidak berikan tanggal? Ya, seperti itu. Sekelas UGM semestinya tidak seceroboh itu. Ya. Ataukah memang ijazah tersebut tidak dilegalisir oleh UGM atau gimana? Nah, inilah pertanyaan. Inilah kita mau buktikan kenapa bisa terjadi hal seperti itu. Iya. Tapi mungkin mengklirkan. Kebetulan aku ikut bersidang di KIP ya. Bagaimana UGM sampai saat ini belum ada pernyataan bahwa mereka melegalisir. Belum ada. Bahkan mereka bilang mereka melakukan banding di sini juga di Petun terhadap Bon Jovi, karena mereka tidak mau menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka pernah meleges ini. Salah satu yang diminta Bon Jovi adalah bukti-bukti leges ini, sehingga boleh dibilang ya UGM dalam hal ini masih belum punya tanggung jawab hukum karena dia tidak mengakui dia meleges, seperti itu. Oleh karena itu kita datang di sini untuk pertanyakan apakah keputusan KPU itu legal. Nah, ya seperti itu. Ya. Kita akan lihat nanti ya Pak. Ya, kita akan lihat nanti apa keputusan dari pengadilan. Nah, Tambah dikit saya ya, supaya jangan mispersepsi ya. Nah, jadi saya kan meminta dokumen-dokumen ini dengan tujuan penelitian. Ini tetap dalam rangka penelitian. Ya, di mana penelitian saya sebelumnya saya sudah tuangkan dalam buku. Saya sudah penelitian saya sebelumnya sudah mendapat ini kepastian bahwa tidak ada ijazah Jokowi tidak ada di tempat yang saya cari sejak tahun 2005 sampai 2019 dari KPU pusat dari KPU Solo sampai KPU pusat, dari lembaga kearsipan daerah Surakarta sampai lembaga kearsipan daerah ANRI tidak ada, sekretariat negara tidak ada ya. Jadi ini ada kesimpulan di sini dan juga saya sudah memastikan bahwa itu tidak ada yang itu sudah diverifikasi tapi belum diautentikasi dan juga tidak diklarifikasi. Jadi saya di sini dalam rangka memastikan klarifikasi dan memastikan akan ada proses autentikasi. Ini masih tetap lanjutan penelitian saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung ke Menteri Pendidikan, maka kita beranggapan ini bisa ada praktek perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita menuntut salah satu petitum kita adalah untuk pembatalannya, pembatalan surat keputusan dari KPU yang menetapkan pasangan calon presiden tahun 2014 dan pasangan calon presiden tahun 2019. Karena apa? Seharusnya KPU bertanya ke
Pak calon presiden waktu itu Joko Widodo, ini kok nggak bertanggal? Seharusnya ini nggak boleh lolos. Seharusnya keputusan itu tidak sah seperti itu. Mungkin beliau lebih ini. Ya tentunya kalau tidak sah, ya setidak-tidaknya untuk pemilihan berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu. Karena ini sudah lewat, ya, namun harus ada konsekuensi hukumnya. Ya, seperti itu untuk KPU, kemudian UGM juga. Ya. Kenapa dia tidak berikan tanggal? Ya, seperti itu. Sekelas UGM semestinya tidak seceroboh itu. Iya. Ataukah memang ijazah tersebut tidak dilegalisir oleh UGM atau gimana? Nah, inilah pertanyaan. Inilah kita mau buktikan. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Iya. Tapi mungkin mengklirkan. Kebetulan aku ikut bersidang di KIP ya. Bagaimana UGM sampai saat ini belum ada pernyataan bahwa mereka melegalisir. Belum ada. Bahkan mereka bilang mereka melakukan banding di sini juga di Petun terhadap Bon Jovi. Ya. Karena mereka tidak mau menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa mereka pernah meleges ini. Salah satu yang diminta Bon Jovi adalah bukti-bukti leges ini. Sehingga boleh dibilang ya UGM dalam hal ini masih belum punya tanggung jawab hukum karena dia tidak mengakui dia meleges. Seperti itu. Oleh karena itu kita datang di sini untuk pertanyakan apakah keputusan KPU itu legal. Nah, ya seperti itu. Ya. Kita akan lihat nanti ya Pak ya. Ya, kita akan lihat nanti apa keputusan dari pengadilan. Nah, Tambah dikit saya ya, supaya jangan mispersepsi ya. Nah, jadi saya kan meminta dokumen-dokumen ini dengan tujuan penelitian. Ini tetap dalam rangka penelitian. Ya, di mana penelitian saya sebelumnya saya sudah tuangkan dalam buku. Saya sudah penelitian saya sebelumnya sudah mendapat ini kepastian bahwa tidak ada ijazah Jokowi tidak ada di tempat yang saya cari sejak tahun 2005 sampai 2019 dari KPU pusat dari KPU Solo sampai KPU pusat, dari lembaga kearsipan daerah Surakarta sampai lembaga kearsipan daerah ANRI tidak ada, Sekretariat Negara tidak ada ya. Jadi ini ada kesimpulan di sini dan juga saya sudah memastikan bahwa itu tidak ada yang itu sudah diverifikasi tapi belum diautentikasi dan juga tidak diklarifikasi. Jadi saya di sini dalam rangka memastikan klarifikasi dan memastikan akan ada proses autentikasi. Ini masih tetap lanjutan penelitian saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Langsung dulu. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.